Suara Vika, dengeran ya? Oke, halo SK Friends. Apa kabar semuanya? Pasti baik ya, apalagi hari ini kayak gloomy Monday. Dari tadi seharian hujan. Tapi sebelumnya kira-kira udah ada yang kenal belum ya? Oke, mungkin Vika akan perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, selamat malam semuanya. Nama aku Vika, nutrisionis dari SKV Indonesia. Nah, hari ini kita ketemu lagi di Bincang Santai bersama dengan EGI. Pastinya udah pada tahu dong kalau di sini tuh kita mau ngebahas apa. Udah tahu lah ya pastinya. Nah, hari ini kita akan ngebahas kupas tuntas akar permasalahan PCOS dari segi pola hidup yang sehat. Nah, untuk teman-teman semuanya yang udah bergabung hari ini, jangan lupa ya dipersiapkan nih pulpen, buku, atau mungkin mau ngerekam boleh, oke, gitu kan? Karena hari ini kita bakal punya banyak sekali ilmu dan pengetahuan-pengetahuan terbaru tentang kesehatan, terutama ini buat PCOS, karena ini concern kita nih sebagai wanita kan harus tahu nih apa sih PCOS, kenapa sih bisa terjadi sama wanita gitu kan? Karena kali ini tuh PCOS sedang tren di kalangan seluruh wanita-wanita produktif gitu kan ya. Nah, daripada itu semoga semuanya bisa menyaksikan dan tetap semangat karena ini malam hari dan rasanya dingin banget di luar akibat hujan seharian. Mudah-mudahan semuanya semangat ya. Oke, sebagai info, webinar ini kami persembahkan khusus untuk para anggota apprentice SKV Indonesia. Apabila ada pertanyaan mengenai apa sih apprentice SKV Indonesia, boleh banget nih teman-teman semuanya langsung aja lihat di kolom komentar, di situ ada nomor WhatsApp-nya, bisa langsung chat adminnya. Gitu ya, kalau misalnya mau bergabung atau ada info-info terkini gitu kan, terkait SKV partner atau gimana gitu bisa ditanya langsung ya. Oke, kalau gitu sebelum kita masuk ke pertanyaan dan juga permasalahan lebih dalam lagi, Vika mau overview dulu nih tentang PCOS. Oke, nah PCOS ini apa sih sebetulnya? Masih banyak banget yang nggak tahu. Nah, Vika sih sebenarnya agak research sedikit lah ya tentang PCOS. Jadi PCOS ini adalah suatu penyakit gangguan endokrin yang paling umum terjadi pada wanita. Sebenarnya ini terjadi sama semua wanita dengan pola hidup yang tidak sehat ya biasanya. Nah, penyakit hormonal ini biasanya akan mengakibatkan permasalahan seperti pada sistem reproduksi, penyakit mental ataupun kardiovaskular, serta bisa juga gangguan metabolisme. Nah, lebih dari 51% orang-orang dengan penderita PCOS sangat erat kaitannya dengan permasalahan berat badan ataupun obesitas. Nah, kebetulan banget nih hari ini kita kedatangan seseorang narasumber yang istimewa dan pastinya ahli di bidangnya. Oke, karena pengen banget nih buru-buru masuk ke tema kita hari ini, ke perbincangan dan permasalahan PCOS yang bakal banyak banget pasti pertanyaan dari teman-teman. Nanti boleh langsung bikin pertanyaan juga di komentar, nanti akan Vika tanyakan ke yang bersangkutan. Nah, sebelumnya Vika akan mengundang terlebih dahulu. Di sini ada pakar kesehatan kita, yaitu Dr. Ignatius Yuanda Krisander, spesialis gizi klinik. Selamat malam dokter, apa kabar? Halo, selamat malam Mbak Vika. Ya, kabar baik. Semoga semuanya baik-baik saja ya. Ini pertama kali ya bertemu sama Vika, dokter. Iya, biasanya sama Mbak Andini. Iya, Mbak Andini ya. Ya. Sama Mbak Andini, Salam sama kenal Mbak Mbak Vika. Hanifah. Ya. Kali ini kesempatan sangat istimewa banget nih buat Vika juga bisa berbincang Ya, benar. berbincang langsung dengan Dokter Chris malam hari ini. Alhamdulillah juga Dokter Chris sehat dan semoga ya perbincangan kita hari ini mudah-mudahan nih teman-teman semua yang nonton hari ini yang ikut webinar tetap semangat karena ini bakalan dalam banget pembicaraannya dan apalagi Vika sih khawatir ya dok karena kita hujan seharian ya dok. Agak khawatir karena Benar, takutnya nanti malah ada yang ngantuk kan. Mudah-mudahan tetap semangat semuanya. Karena ini Siapin udara tuh kopi dulu. benar-benar
Sendu banget kan, gloomy Monday Hmm, banget nih, bisa banget buat orang-orang yang ya, tidur gitu kan, mudah-mudahan enggak. Jadi semuanya tetap semangat. Hari ini kita akan ngebahas tentang PCOS. benar-benar. Oke, aku langsung ke pertanyaan pertama ya dok ya, karena ini excited banget nih Vika. Jadi Vika mau nanya nih dok, sebenarnya dari overview Vika tadi, itu benar nggak sih dok PCOS itu bermasalahnya tentang Iya. hormonal? Mm-mm. Iya, terima kasih atas pertanyaannya Mbak Vika. Jadi buat teman-teman dulu, saya kasih apa ya, namanya general guideline-nya dulu. Apa sih itu PCOS semua segala macam. Nah, jadi memang PCOS itu singkatan dari Polycystic Ovarian Syndrome atau dalam bahasa Indonesianya itu adalah sindroma ovarian polikistik. Maksudnya itu ovarian itu adalah indung telur kita, di mana indung telur pada perempuan maksudnya ya, pada perempuan itu timbul banyak kista-kista yang isinya cairan semua. Normalnya dalam keadaan periode mens yang normal, periode ovulasi yang normal, itu di dalam kista itu dia tidak ada, di dalam ovarian itu tidak ada kista sama sekali. Nah, tetapi karena satu dan lain hal, maka terjadi perubahan anatomik di dalam ovarian atau indung telur pada perempuan itu. Nah, perubahan anatomik inilah yang disebut dengan sindroma ovarian polikistik. Nah, PCOS ini sendiri sebenarnya bukanlah penyakit. Dia bukanlah suatu diagnosis yang kayak gimana. Bisa kita mengatakan kalau penyakit berarti ada penyebab utamanya. Sedangkan ini bukan penyakit, melainkan lebih tepatnya adalah sindroma. Sindroma ini adalah kumpulan gejala. Karena dia berisi kumpulan gejala, maka secara definitif kedokterannya, etiologinya atau penyebabnya bersifat multiple. Penyebab yang multiple itu dia bisa bersifat secara singular atau plural, berjalan bersamaan. Jadi agak sulit di tracking apa sih penyebab PCOS pada satu individu. Kita nggak bisa langsung pukul rata bahwa oh ini gara-gara obesitas, ini gara-gara kelainan hormon, ini Hmm, gara-gara kelainan apa semacam gen. Nah, hmm, tetapi memang salah satu konkurennya yang sesuatu terjadi bersamaan pada kasus hmm, PCOS itu adalah obesitas seperti itu. hmm, Dan itu benar hmm. yang tadi Mbak Bika katakan. Oke, jadi memang sebenarnya PCOS ini adalah sindrom atau kumpulan ya dok ya daripada apa ya? Benar. Jadi ada kayak obesitas, ada masalah metabolisme, itu adalah suatu kumpulan akhirnya menyebabkan PCOS tersebut ya dok ya, sindrom lah ya, atau kumpulan masalah penyakit atau gangguan kesehatan gitu ya dok ya. Iya, benar sekali Mbak Vika. Oke. Nah, sebenarnya Afika juga mau tanya nih, dok, karena ada pasangannya PCOS dan PCO. Apa sih itu, dok, PCO? Apa beda yang bisa membedakan antara PCO dan PCOS? Oke, gimana tadi pertanyaannya? Putus-putus Iya, sinyalnya. oke. Jadi ada yang namanya PCO nih, dok. Nah, apa sih yang Halo? membedakan PCO dan PCOS? Saya koreksi saya kalau saya nggak salah tangkap ya. Tadi pertanyaannya apa bedanya PCOS sama PCO gitu ya? Ya, betul, dokter. Itu pertanyaannya. Oke. Nah, jadi memang dalam sekarang kita ngeliat dulu dalam PCOS atau Mm-mm, Polycystic Ovarian Syndrome itu memang dari mm-mm, seluruh medical terminologi sama medical consensus itu dia tidak memiliki satu guideline tetap. mm-mm, Memang ada beberapa kriteria diagnosis untuk sindroma ovarium polikistik atau PCOS. mm-mm, Nah, salah mm-mm, satunya memang pada saat kita lakukan USG, transvaginal ultrasound, jadi istilahnya kita memeriksa indung telurnya lewat mm-mm, USG, mm-mm, ada timbul kayak banyak lubang-lubang kista seperti itu. Tapi ternyata tidak melulu seperti itu, ada juga yang kadang-kadang tidak terlalu terlihat semua segala mm-mm, macam. Sehingga kita nggak bisa memastikan bahwa polikistik ovarian ini harus selalu dengan ada kista-kista multiple seperti itu. Nah, mm-mm, perbedaannya sama, misalnya ada pertanyaan, apa itu perbedaan jadi PCOS sama PCO? Nah, mm-mm, kalau kita mengarah kepada definisi terminologis, polycystic ovarian syndrome, seperti mm-mm, tadi saya kasih tahu, itu ada mm-mm, beberapa faktor yang terjadi bersamaan. Misalnya mm-mm. kayak peningkatan hormon laki-lakinya androgen, peningkatan Oke, hormon untuk obesitasnya seperti insulin, dan oke, juga ketidakseimbangan hormon pada perempuan estrogen progesteronnya. Nah, oke. sedangkan kalau
PCO saja tanpa PCOS itu adalah memang salah satu diagnosis banding dari PCOS. Oke. Polycystic ovarian dia bisa terjadi tanpa adanya spektrum sindroma dari PCOS. Contohnya, kelainan di dalam tiroid, kelainan di Mm-mm. dalam sel korteks adrenal, anak ginjal seperti itu bisa Mm-mm. membuat ovariannya itu timbul kista-kista tapi tidak dibarengi dengan peningkatan hormon laki-laki maupun hormon insulin. Jadi Mm-mm. secara simpelnya begini, kalau PCOS Mm-mm. itu ada kista, Ya. terus biasanya ada peningkatan hormon laki-laki, terus Mm-mm. ada peningkatan insulin. Kalau Oke. PCO itu ada kista, tapi tidak dibarengi dengan peningkatan hormon laki-laki dan juga tidak dibarengi dengan peningkatan hormon insulin. Bisa Oke. aja hormon lain bermasalah, misalnya itu tiroid kah, atau kelainan gen kah, semua segala macam gitu. Oke. Berarti PCOS ini bisa pencetusnya juga salah satunya kista ya, Dok ya? Uh, Atau PCOS juga itu sendiri adalah kistanya sendiri Oh, gitu oke, maksudnya. oke. Berarti oke, Pencetusnya pokoknya paham. dia adalah hormon laki-lakinya yes, hormon Hmm. insulinnya yes. Oke. Kalau Oh. polycystic ovary aja nggak ada Mm-mm. sindrom, dia biasanya hormon laki-laki stabil, terus hormon Mm-mm. insulinnya stabil. Oke. Mm-mm. Oke. Nah, berkaitan dengan hormon. Nah, sampingnya adalah Vika mau tanya, Dok. Ya, Kalau Mbak misalnya Vika. hubungannya dengan hormon tadi kan kita sampaikan hormon. Nah, kalau dari Mm-mm. pola hidup nih, misalnya, itu tuh sebenarnya ada nggak, Dok, kaitannya pola hidup kita atau gaya konsumsi kita selama ini dengan timbulnya PCOS atau PCO, Dok? Oke, jadi ini memang cukup pertanyaan yang cukup sulit sebenarnya, dalam dunia medis pun juga agak sulit dijawab. Tapi memang Nah, seperti yang saya kasih tahu, mm-mm, tadi memang ada concurrentnya, hal yang terjadi mm-mm, bersamaan dengan mm-mm. PCOS itu salah satunya adalah peningkatan dari metabolisme insulin Oke. sama gangguan dari berat badan, Mm-mm, contohnya overweight sama obesity. mm-mm. Nah, jika pertanyaannya, adakah kaitan antara lifestyle, gaya hidup dengan misalnya insidensi atau odds berkembangnya ke arah PCOS? Betul. Jadi jawabannya itu it could be, bisa saja Mm-mm. apabila kita memandang ini intervensi dari sisi yang tadi saya bilang, kelainan metabolisme insulin. Oke. Jadi secara singkatnya itu atau secara gampangnya Mm-mm. itu PCOS itu salah satunya dipengaruhi sama lifestyle dan itu benar sekali. Oke. Dari mana saya katakan hal seperti ini? Apakah dari teori saja atau semua segala Mm-mm. macam kita lupakan teori? Mm-mm. Karena kita di sini nggak mau kuliah. Yang Betul. pengen saya kasih tahu adalah begini. Dari pengalaman-pengalaman praktek saya, Mm-mm. semua segala macam kan juga banyak pasien-pasien Mm-mm. PCOS seperti itu ya. Mm-mm. Dan pada waktu kita berikan terapi nutrisi level 2, medical nutrition therapy, biasanya mereka gampang udah mulai fertil lagi, bisa konsepsi kurang lebih 3 minggu sampai paling lama sih 3 bulan seperti itu. Cukup cepat. Maksudnya ingin saya katakan begini, seberapa kuat untuk pengaruh lifestyle terhadap penurunan insidensi PCOS itu sangat kuat, kuat sekali. Jadi kita Mm-mm. jangan berpikir dulu yang aneh-aneh, nggak usah yang lebay-lebay lah ngomong terapi hormonal semua segala macam, Ah, terus mau in vitro fertilization, bayi tabung semuanya. Nggak usah yang ke situ dulu. Masalah dari lifestyle itu sendiri juga sudah memberikan impact yang sangat kuat. Jadi mm-mm. sebelum kita berpikir yang aneh-aneh, Mm-mm. refleksi diri dulu. Ada yang salah gak sama lifestyle-nya seperti itu? Oke. Iya, benar banget sih, Dok. Karena memang beberapa teman-teman Vika juga kebanyakan nih punya permasalahan daripada menstruasinya yang kurang lancar gitu kan. Terus bisa 3 bulan sekali. Bahkan Ya, sebenarnya Vika juga pernah nih, Dok. Vika sendiri juga punya masalah di ya. menstruasi. Punya masalah karena makanya Vika, aduh excited nih hari ini kita Oh, bahas tentang PCOS biar tahu nih karena Vika juga baru menikah dan ternyata punya permasalahan yang lumayan bermasalah sama masalah si menstruasi dan benar sih kata dokter kalau kita merubah pola hidup itu akan berhubungan juga sama pola fertilasi kita juga ya dok ya gitu. Nah, benar sekali Mbak Vika. oke, nah sebenarnya Vika mau tanya nih dok dari pengalaman Vika pribadi ya dok ya. Dulu tuh sebenarnya Vika tuh orangnya kurus Ya, banget nih dok. Vika tuh orangnya kurus banget. Vika tinggi badan 176. ya. Nah, dengan berat badan di tahun 2017 itu adalah 53 sampai 54 kilogram. Lalu sekarang Vika di tahun 2021 sebenarnya sih melonjak ya dok ya. Apa sebenarnya ada hubungannya nggak sih dok nih? Jadi 2017 itu Vika masih kuliah dan melakukan ini dok. Apa namanya?
eh, PKL atau Ya. ya PKL lah ya, kita sebutnya PKL. Nah itu tuh ada pengalaman peningkatan stres kan dok Hmm. ya. Terus ada juga skripsi gitu kan. Akhirnya berat Yap. badannya naik nih dok. Nah ketika berat badan naik sebenarnya Vika agak nggak Mm-mm. ngitungin tuh dok masalah menstruasi, jadwal menstruasinya. Terus setelah udah mulai lulus kuliah, baru Ya. ngeh kok menstruasinya berantakan gitu, Mm-mm. bisa 3 bulan sekali, bahkan pernah hampir parah itu 5 bulan dok. Itu 5 bulan nggak menstruasi dan Ya. sempat bawa ke obgyn dengan uh, Ya. kalimat ada masalah hormon, tapi belum sampai sejauh itu untuk mengatakan PCOS karena akhirnya pas setelah melakukan diet itu Vika Mm-mm. uh, udah mulai normal tapi balik lagi gitu loh dok, kayak siklusnya tuh naik turun ntar sebulan lalu Uh, nanti bisa 3 bulan sekali lalu balik lagi sebulan gitu. Nah sebenarnya ada nggak sih dok kaitannya stres pola pikir kita selain pola hidup itu stres juga berkaitan mm-mm. dengan si PCOS ini atau PCO gitu dok. Oke, oke. Pertanyaan bagus. Apakah ada kaitan antara stres dengan PCOS itu sendiri ya? Nah, Uh-uh. jadi sekarang saya mau bahas sedikit tentang masalah biokimianya yang terjadi kurang Uh-uh. lebih, tapi secara ringkasnya saja. Semua asal-usul dari hormon kita di dalam badan itu diatur di bagian otak kita yang namanya hipotalamus. Nah, hipotalamus itu istilahnya adalah core-nya, inti utama dari semuanya. Dialah yang mengatur semua metabolisme kita, termasuk dalam hal reproduktif juga. Nah, Uh-uh. misalnya kita punya stres seperti itu. Stres itu sendiri nanti akan mengakibatkan peningkatan hormon yang kita sebut Uh-uh. salah satunya adalah kortisol. Uh-uh. Kortisol ini dihasilin sama kelenjar anak ginjal. Jadi di atasnya ginjal dia ngasilin hormon stres untuk Uh-uh. meningkatkan respon fisiologis badan kita terhadap kondisi stres. Misalnya kayak powernya meningkat, adrenalin meningkat, gula darah meningkat, sama segala macam. Nah, ada namanya feedback loop dari kortisol itu sendiri waktu dia naik ke dalam bagian otak kita di hipotalamus, Uh-uh. nantinya dia bisa mempengaruhi sekresi dari hormon-hormon lainnya. Nah, Uh-uh. hipotalamus itu sendiri di bagian otak sebagai core, dia tidak langsung Uh-uh. bekerja kepada target organ dalam Uh-uh. hal reproduktif. Target organnya adalah ovarium atau indung Uh-uh. telur. Nah, dia Oke. bekerjanya harus melalui terminal kedua dulu yang kita sebut adalah hipofisis. Nah, dari hipotalamus ke hipofisis dia mengeluarkan hormon terhadap kondisi reproduksi namanya adalah GnRH, adalah Oke. gonadotropin releasing hormone. Nah, Oke. GnRH ini nanti di hipofisis anterior barulah dia menghasilkan FSH sama LH, Hmm. follicle stimulating hormone dan luteinizing hormone. Oke. Ini yang nanti akan mengatur, memodulasi perkembangan sel telur di ovarium, di Oke. indung telur kita. Oke. Yang jadi masalah adalah bagaimana efek dari kortisol, dari hormon stres itu apabila jumlahnya eksesif berlebih di dalam Uh-uh. hipotalamus, nanti Uh-uh. dia bisa ngacauin sirkuit untuk menghasilkan GnRH dari hipotalamus ke hipofisis. Uh-uh. Sehingga produksi dari FSH sama LH itu amburadul. Uh-uh. Yang harusnya produksinya itu pulsatil, bagus, reguler, ada timingnya juga, time based, Uh-uh. irregular. Nah, posisi yang irregular seperti inilah nanti oligomenorrhea kita sebutnya seperti itu. Jadi untuk jangka waktu yang panjang, jangka waktu yang lama, dia siklusnya terhenti dulu. Nah, Uh-uh. karena apa? Karena terlalu stres di bagian otaknya itu hipotalamus, hipofisis, sehingga tidak ada ruang bagi hipotalamus untuk menghasilkan GnRH. Jadi jawabannya adalah yes, stres sangat berkorelasi dengan irregularitas dari produksi hormon reproduksi. Oke. Ya, semoga sinyal saya nggak keputus-putus, nggak tahu putus-putus nggak tadi ya. Tadi sempat sih dok, tapi boleh dilanjutin aja, sempat kedengaran kok. Iya, jadi memang prinsipnya seperti itu. Stres sangat berkorelasi positif dengan gangguan pada periode haid, secara simpel. Oke dok. Oke, menyambung masalah tadi kan dokter agak menyambung masalah biokimia, terus juga stres gitu kan. Nah, Vika juga sempat kan dokter dia Vika sempat bilang kalau pernah datang ke dokter obgyn dan
sampai sekitar ada 5 dokter obgyn yang Vika datangi dan mereka punya diagnosis yang beda-beda gitu kan. Akhirnya Vika putuskan berhenti untuk datang ke dokter dan merubah pola hidup gitu aja gitu. Cobanya sampai sekarang. Cuma memang belum ada perubahan. Nah, sebenarnya sempat Vika tanya ke beberapa searching, googling gitu kan, permasalahan atau gejala dari PCOS. Sebenarnya apa sih dok ciri-ciri atau gejala yang paling signifikan selain berat badan yang bertambah, itu apa aja sih dok? Karena sempat dengar ada yang tumbuhnya bulu-bulu di jari tangan. Apakah itu benar dok? Oke, ya jadi pertanyaan bagus ya. Kita akan bahas apa saja gejala-gejala yang biasanya dialami pada pasien dengan PCOS. Nah, yang pertama kita akan lihat dari triadnya. Triad itu adalah 3 pilar utama yang membentuk diri PCOS. Yang pertama, kelebihan dari hormon laki-laki. Kelebihan dari hormon laki-laki ini sendiri nampak itu misalnya dari kulit, gejala kutaneus saya sebutnya. Gejala kutaneus itu adalah dia tumbuh bulu-bulu di tempat yang harusnya tidak tumbuh pada perempuan. Ada skala sama kuantifikasi diagnosisnya, tapi saya nggak bahas di sini. Intinya perempuannya jadi berkumis, terus dia punya jenggot, terus dia punya bulu di dada, punya bulu di perut, terus punya bulu di punggung sama di paha lebat sekali. Itu memang benar seperti itu. Tapi kita kadang-kadang hati-hati juga. Jangan sampai berpikir kalau ada bulu, pastilah itu nanti PCOS. Ada diagnosis banding, misalnya saya sebut hipertrichosis. Hipertrichosis itu mirip kayak hirsutisme, tapi dia berbeda sekali. Nah, tapi intinya adalah punya penyebaran bulu yang abnormal yang harusnya dimiliki oleh laki-laki. Itu gejala dari peningkatan hormon laki-lakinya. Terus gejala keduanya apa? Gejala keduanya yang biasa dialami sama perempuan itu adalah jerawatnya itu sulit hilang atau acne resisten. Dia sudah perawatan kemana-mana, kayaknya udah diterapi, udah di laser, udah diapa-apain, tapi jerawatnya kok nggak hilang-hilang seperti itu. Nah, itu juga peningkatan dari hormon laki-lakinya juga. Nah, apalagi efek dari peningkatan hormon laki-laki itu mood disorder, karena biasanya perempuan itu dia butuh kombinasi yang rasio yang cukup oke dari hormon perempuannya estrogen, progesteron, sama testosteron. Perempuan itu testosteronnya hormon laki-laki itu lebih rendah, kurang lebih 1/10 daripada laki-laki. Tapi kalau dia perempuan, sedangkan perempuan itu sendiri butuh estrogen dosis tinggi, seperti itu, baru moodnya itu baru happy. Nah, itu adalah perubahan-perubahan yang kita bisa lihat dari peningkatan hormon laki-lakinya. Nah, terus untuk yang pilar keduanya, triad yang keduanya itu adalah masalah peningkatan dari hormon metaboliknya, misalnya insulinnya. Apa yang bisa kelihatan gejalanya? Gejalanya begini, ini pasien kok beratnya makin nambah ya gitu. Padahal makannya sedikit, nggak terlalu banyak, semua sekalinya sama sekali nggak turun. Nah, terus nanti pada waktu diperiksa tekanan darah biasanya tensinya tinggi, padahal usianya masih muda. Terus misalnya dilakukan medical check up rutin, tiba-tiba kok kadar kolesterol darahnya meningkat, semua segala macam. Padahal dia nggak terlalu banyak makan kayak gorengan, jeroan gitu, semua segala macam. Nah, inilah adalah triad keduanya dari peningkatan hormon insulinnya. Bahkan dia juga punya gejala fisik. Gejala fisiknya begini, tapi jarang diketahui orang. Kita sebut namanya akanthosis nigricans kalau dalam bahasa medisnya. Itu biasanya terjadi di daerah leher bagian belakang, terus di daerah ketiak, terus di daerah dekat kemaluan, lipatan paha seperti itu. Itu biasanya kulitnya itu agak hitam, kayak velvet, kayak beludru seperti itu. Warnanya gitu lebih gelap, terus agak tebal-tebal, seperti itu. Jadi jangan kita berpikir kulit seperti itu sunburn, bukan. Itu bukan efek dari sunburn, atau bisa orang mengatakan kamu jorok nggak sabunan, bukan masalah nggak sabunan juga. Itu memang dari efek metabolik dari kelemahan hormonnya. Dan yang ketiga otomatis dari gejala yang perempuannya itu sendiri, gangguan hormon sendiri yang ditandai oleh periode ovulasinya, periode haidnya itu lambat sekali, irregular banget, dan ditandai sama kalau misalnya dia berhasil ovulasi, dia sakit sekali biasanya haidnya. Seperti itu. Oke, baik. Berarti untuk seseorang yang memiliki gejala-gejala yang tadi dokter sebutkan, misalnya hanya 1-3, itu bisa dikatakan sebagai
bisa dikatakan misalnya gini, Ah, udah melakukan pemeriksaan hormonal, baik itu uh, ah. hormon T4, terus juga Mm-mm. alfa alfa apa gitu kan, terus sama pemeriksaan hormon progesteron misalnya, Mm-mm. salah satunya sudah melakukan pemeriksaan tersebut, terus juga Ya. ada gejala secara secara fisiknya, apakah itu bisa Mm-mm. dikatakan langsung terdiagnosis PCOS atau perlu penanganan lebih lanjut terkait hal tersebut, Dok? Baik itu secara objin dan juga menurut Ya. spesialis gizi klinis. Oke, pertanyaan bagus. Jadi kalau saya sebutnya seperti ini, kadang-kadang kita sulit membedakan antara PCOS sama PCO. Ah, Nah, PCOS sendiri ini dia juga punya mimicking. Mimicking itu maksudnya sesuatu yang kita udah yakin secara diagnosis, tapi pada waktu kita mm-mm, lakukan ternyata mm-mm, gagal. Contohnya misalnya saya kasih tahu, yang tadi gejala yang saya kasih tahu itu adalah pada adult, pada mm, dewasa. Sedangkan pada adolescent antara umur sekitarnya 12 sampai 18 itu gejalanya mm, cukup berbeda. Misal kita katakan di transvaginal ultrasound itu nanti ovariumnya, indung telurnya, dia punya banyak kista-kista kosong. Nah, mm, pada waktu adolescent, pada waktu remaja, itu adalah hal yang lumrah, hal yang normal. Kadang-kadang seperti mm-mm, itu masih biasa saja. Terus mm-mm, peningkatan hormon, hormon laki-laki, itu pada dewasa muda, mm-mm, kadang-kadang masih normal saja. Nah, mm-mm. jadi bisa menyebabkan diagnosisnya itu palsu seperti itu. Nah, jadi Oke. pertanyaannya, kalau seandainya sudah kita menuhin semua gejala itu, apakah 100% dia PCOS? Belum Mm-mm. tentu. Tapi Oke. likelihood-nya arahnya seperti itu. Jadi yang Oke. harus kita lakukan apa? Dua hal sebenarnya. Yang pertama itu adalah sambil kita memberikan terapi, kita Mm-mm, evaluasi apakah dia berhasil mengalami ovulasi dan fertil atau tidak. mm-mm, Yang kedua, seandainya dia masih belum berhasil juga semua segala macam, mm-mm. dan kita kan cek ulang hormonnya udah menurun atau belum semuanya. Iya. Misalnya semua gejala fisik, gejala hormonal sudah subside, udah mulai Mm-mm, mereda semua segala macam, tapi dia masih belum fertil, belum konsepsi, belum punya janin seperti itu mm-mm. ya, belum positif hamil, baru kita pikirkan kemungkinan ini bukan PCOS nih, kemungkinan polycystic ovary karena penyebab yang lain nih. Hmm. Apakah kelainan gen kah, kelainan tiroid kah, kelainan korteks adrenal kah, atau kelainan yang lainnya? Ada banyak seperti itu. Jadi jawabannya cuma ada dua. Yang pertama, Hmm. kita anggap itu benar, berikan terapi, kita evaluasi. Kalau masalahnya belum berhasil, baru kita pikirkan kemungkinan yang lain. Gitu. Oke, berarti kesimpulannya adalah si PCOS atau PCO ini sebenarnya masih ada penanganan lebih lanjut ya dokter ya. Jadi Benar bukan sekali. hanya hal-hal yang tadi gejala-gejala yang dokter sebutkan dari ada 6 gejala, tetapi juga kalau misalnya ada cuma 3 gejala itu perlu di follow up lagi, perlu diobservasi lagi gitu ya dokter ya. Dan Benar, Mbak memang Vika. si PCOS ini ternyata tuh uh, merupakan bukan bukan penyakit yang terlalu jadi momok terlalu ini ya dok ya terlalu parah gitu karena kan banyak banget Mm-mm. nih yang menganggap PCOS ini adalah penyakit yang sangat berbahaya dan nggak bisa punya anak atau gimana gitu ya dokter ya. Mm-mm. Jadi memang akhirnya karena pola pikir ya dok, sebelumnya kan dokter juga sempat mention kalau kalau Mm-mm. misalnya kita nggak menstruasi bukan berarti, atau misalnya kita terkena penyakit PCOS, bukan penyakit sorry, terdiagnosis PCOS itu bukan Mm-mm. berarti itu akhirnya bisa mikir macam-macam gitu, nggak bisa punya anak atau bisa namanya bisa maaf mandul gitu ya dok ya, nggak, tapi Iya, bisa diubah dengan pola hidup yang sehat atau terapi-terapi lainnya gitu ya dokter ya. benar. Nah, kayak gini Oke. untuk tambahnya Mbak Vika. Mm-mm. Misalnya saya kasih tahu untuk kayak PCOS itu ya. Mm-mm. Boleh Kenapa dokter. kita itu dalam dunia medis itu punya banyak pendekatan terapi. Jadi nanti Mm-mm. masing-masing spesialis itu akan memberikan approachment, Mm-mm. medical approach yang sangat berbeda. Nah, Mm-mm. misalnya kita katakan dengan terapi hormon bisa nggak? Ya bisa. Terus dengan Mm-mm. terapi yang lain anti androgen bisa. Dengan Mm-mm. terapi apa saja bisa. Karena itu nanti salah satu paradigma dari terapi adalah yang kurang kita tambahkan, yang Mm-mm. berlebihan kita kurangi. Itu paradigma Oke. dari terapi. Tujuannya untuk apa? Yang kurang Mm-mm. ditambahkan untuk menuju normalisasi. Yang berlebihan kita kurangin untuk menuju normalisasi lagi. Nah, Mm-mm. tetapi pertanyaannya begini, dari banyaknya terapi, apakah terapi itu bersifat Mm-mm. simptomatik atau mengkat sampai ke Mm-mm. akar? Kalau itu hanya bersifat simptomatik, mengurangi gejala, atau maksudnya, oh, misalnya kurang hormon estrogen, tambahin estrogen, atau kelebihan estrogen, kurangin estrogen, semua segala macam. Mm-mm. Tapi root cause-nya itu apa? Selama root Mm-mm. cause-nya itu tidak dibenahi, nanti dia Mm-mm. akan berulang lagi di masa depan, hampir selalu.
Makanya itu ada banyak Oh, perbedaan terapi antara beberapa bidang spesialis. Jadi misalnya kayak oke. PCOS ini, misal kita penyakit dalam, Mm-mm, OB/GYN sama ke gizi klinik akan sangat mm-mm. berbeda untuk langkah-langkah Nah, terapinya. oke. Tergantung kasusnya. Misalnya kita katakan lifestyle. Lifestyle itu adalah salah satu langkah pertama yang paling initial treatmentnya yang bisa kita lakukan. Kalau Mm-mm. misalnya itu masih gagal, barulah nanti kita akan datangkan ke OB/GYN kah atau ke clinical nutrition seperti itu untuk memberikan terapi yang berbeda lagi. Gitu. Oke. Oke, dokter. Terima kasih penjelasan yang sangat luar biasa, Sama-sama Mbak dokter. Vika. Ini udah mulai makin dalam ya, dok ya, karena pas kita lihat Ha-ha. juga di kolom komentar nih udah mulai banyak banget pertanyaan. Jadi Oke, kita akan selesaikan segmen pertama dulu nih, dok. boleh. Supaya dokter mulai istirahat dulu, boleh minum dulu, Ya, dan teman-teman juga mulai refresh dan juga mempersiapkan pertanyaannya. Jadi ya. setelah mendengar penjelasan dari dokter Chris, kita sudah mengetahui bahwa PCOS ini tuh sebenarnya nggak terlalu berbahaya dan bisa ditangani, dan setiap gejala-gejalanya juga ada penanganannya lebih lanjut dan perlu pengawasan juga dari ahli. Jadi nggak boleh sembarangan, misalnya walaupun perubahan pola hidup, tetapi juga perlu diawasi oleh spesialis gizi. Nah, berhubung ini udah habis di segmen satu, Vika mau move to komentar nih ya, mau catat dulu, mau lihat-lihat dulu nih komentar apa, pertanyaan dari teman-teman yang bakal Vika ajukan ke Dokter Chris. Nah, sebelum masuk ke segmen selanjutnya, kita akan saksikan beberapa iklan. Oke. Pembelit susah BAB atau tinggi kolesterol dan gula darah semua bisa diatasi dengan Nutril. Rasanya pun enak banget. SKP.id, Masya Allah, terima kasih banyak. Duh, perut buncit banget karena susah BAB nih. Sampai akhirnya salah satu temanku rekomen SKP Nutril. Nah, kemarin pertama kali coba, aku suka banget sama cara bikinnya yang praktis. Lalu rasanya juga enak. Rasanya itu kayak perpaduan apel sama teh gitu. Lalu manfaat yang aku rasakan, besok harinya BAB langsung lancar dan perut berasanya lebih plong. Thank you, Nutrel. Hai guys, hari ini aku mau es kopi Nutella dulu campur dengan 180 ml air ya. Setelah aku minum Nutrel, ini tuh bagus banget buat bantu detoksifikasi tubuh dan mengatasi sembuh. Nutrel ini kandungannya dari ekstrak teh hijau ya, minumnya 2 hari 1 kali. Next aku bakal review lagi update setelah aku minum ini selanjutnya. SKP.id, Masya Allah, terima kasih banyak, aku happy. Oke, Vika udah milih beberapa pertanyaan nih. Banyak ya. Banyak juga yang akhirnya excited sama PCOS ini dan pengen tahu banyak terkait PCOS. Nah, kita tunggu dulu Dokter Chris untuk kembali ke on cam. Vika mau lihat-lihat pertanyaan lagi, memastikan apakah ini sudah dijawab sama Dokter Chris sebelumnya. Gitu ya. Oke, Dokter Chris. Oh ya, halo. Request ya. Oke, iya, nggak apa-apa dokter. Oke, Nah, lanjut nih ke segmen kedua. Kita nih punya pertanyaan cukup banyak nih dok. Cuma beberapa emang udah ada yang terjawab, jadi Vika pilih salah satunya aja. Pilih tiga lah ya, karena di sini ada 6 pertanyaan. Vika pilih tiga. Mudah-mudahan dari pertanyaan ini semuanya bisa menggambarkan jawaban teman-teman lainnya gitu. Karena ada beberapa pertanyaan yang sama nih dok. ya. Mungkin Vika mau mengajukan pertanyaan yang sebelumnya dokter sebut kalau ternyata PCOS juga bisa terjadi pada kalangan di usia 12 sampai 18 tahun ya. Maksudnya, Benar. nah ini ada pertanyaan nih dok dari Aurel Chandra. Saya belum nikah dan masih berumur 18 tahun. Saat ini saya ada permasalahan menstruasi dan sampai 7 bulan belum mendapatkan belum ada jadwal haid. Nah, saya juga lagi menurunkan berat badan nih dok. Apakah hal ini sangat berpengaruh pada siklus menstruasi saya, padahal saya belum menikah? Gimana nih dokter? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Tadi Aurel Chandra ya. Untuk Aurel, jadi kita mesti tahu dulu
Aurel ini masuk dalam klasifikasi badan yang seperti apa? Beratnya itu berlebihkah atau bahkan sampai obesitas yang berat sekali? Kalau seperti itu, yes, jawabannya itu sangat berpengaruh. Tidak diragukan lagi, ada kemungkinan besar, tapi saya nggak mengatakan pasti ada kemungkinan besar gangguan mengarah ke PCOS. Tapi belum kita bisa buktikan, karena kan saya harus melihat lagi tadi yang triadnya saya kasih tahu. Ada gak bulu-bulu yang berlebih banyak di badan? Terus ada gak kendala kayak jerawat itu sulit hilang? Terus ada gak di lipatan-lipatan badan di leher, di ketiak itu warna-warna kayak kehitaman, kulitnya menebal, seperti itu. Bagaimana dengan pola moodnya? Apakah pola moodnya itu lebih cenderung low cenderung gampang depresi, coping with kalau itu semua yes, bisa kita katakan bahwa ada arahnya seperti itu. Tapi kalau misalnya yang tadi saya katakan itu tidak ada sama sekali, kemungkinan besar hanya tidak terjadi itu bukan gara-gara kayak PCOS, tapi gara-gara stres berlebih sehingga produksi hormon yang merangsang ovulasi itu terganggu. Kalau saran saya seperti ini, kita Aurel refleksikan dulu pertanyaan yang tadi saya kasih, beratnya berlebih apa enggak, terus tanda-tanda yang tadi ada atau tidak. Kalau semua tanda-tandanya ada, oke lah, lebih baik kita anggap saja itu mengarah ke PCOS. Nah, untuk hal seperti itu, kita bisa lakukan, yang pertama saya sarankan buat Aurel itu, lakukan terapi perubahan gaya hidup yang standar dulu, kayak diet standar saja. Kalau dalam waktu, misalnya saya kasih 2 bulan, tidak ada perubahan sama sekali, oke lah, baru bisa kita kontrol ke medis. Either itu ke dokter obgyn atau ke dokter gizi klinik untuk terapi yang lebih terarahnya seperti apa. Gitu. Jangan terlalu ekstrim juga, jangan kita berpikir ikutin, mohon maaf, di YouTube atau di sosial media yang lain-lain, diet-diet yang ekstrim semua segala macam. Itu nanti bukannya ngebikin lebih baik, malah bikin tambah hancur. Iya, bisa seperti itu. Jadi nanti kita berpikir, oke lah, kita kelebihan berat badan, kita overweight, kita obes, terus kita langsung cutting kalori dengan sistem yang aneh-aneh. Nah, justru nanti timbul masalah baru lagi. Bukannya nanti masalah yang ini hilang, nanti malah kekurangan hormon, kekurangan steroid, semua segala macam, malah kembali lagi nggak ovulasi lagi. Jadi sama-sama hancur. Gitu. Oke. Next question. Oke. Nah, kalau Vika mau nyambungin nih dok, berarti kalau permasalahan terkait diet ya dok ya, sebenarnya nih ada nggak sih dok diet khusus pada penderita PCO atau PCOS? Karena nih Vika ngelihat banget di beberapa, karena pernah hampir terdiagnosis kan, pasti pernah searching kan, sambil belajar Vika sebagai ahli gizi juga sambil mengetahui ini apa aja sih sebenarnya PCOS itu, dan itu tuh sempat Vika lihat kalau penderita PCOS itu nggak boleh mengkonsumsi beberapa makanan, seperti salah satu contohnya adalah seperti mayones, keju. Jadi kayak kelompok-kelompok susu tuh nggak boleh dikonsumsi pada penderita PCOS. Itu benar nggak sih dok? Dan sebenarnya apa tuh tadi diet khusus untuk penderita PCOS? Iya, jadi memang seperti yang di sesi sebelumnya kayaknya saya kasih tahu Mbak Andini ya. Jadi yang sekarang saya kasih tahu aja untuk Mbak Vika. Okay. Dalam dunia nutrition itu kita sebenarnya punya 4 level. Level 1 itu adalah general nutrition atau public nutrition. Ini adalah semua informasi mengenai nutrisi yang bisa diakses di internet, kata YouTube, Twitter, Instagram, TikTok, atau apa kata influencer, dan bahkan apa kata dokter yang bukan dokter gizi. Itu adalah level 1. Misal kita mengatakan diet khusus PCOS, terus guideline buat diabetes, semua segala macam, itu adalah pengetahuan level 1. Science level 1. Science level 2 itu adalah clinical personalized nutrition, di mana sudah nggak ada ngikutin kaidah umum. Karena kita ada nilai-nilai tertemais banget dan different from person dalam tanda kutip melanggar kaidah umum. Misalnya saya katakan di level 1 dikatakan jeroan itu buruk. Bisa dikatakan dokter ini gila ya, jeroan ini kok baik, katanya kan buruk. Ada bintang-bintangnya, terms and condition apply. Nah, di level 3 itu adalah advanced nutrition. Nah, di mana perbedaan antara level 1 sama level 2, di level 1 itu tujuan utamanya adalah memberikan diet. Di level 2 itu bukan memberikan diet, tapi memberikan nutritional terapi nutrisi. Sekilas mirip, tapi dia sangat berbeda. Perbedaan begini, modalitasnya sama-sama menggunakan makanan, tapi dengan level 2 itu walaupun menggunakan makanan, dia punya banyak peraturan yang lainnya, misalnya timingnya, tipenya, semua segala macam, dan itu cukup berbeda karena misalnya kita periksa hormonnya, kita periksa apanya, semua segala macam,
dan very different from person to person. Misalnya saya Oke. katakan FOMA IR, FOMA TG, semua itu untuk menilai kepekaan insulinnya, semua segala macam. Jadi nggak semua sistem, misalnya kita katakan dia nggak boleh makan roti semua segala macam, tergantung dulu level badannya seberapa parah. Karena kadang-kadang kalau kita nge-push sampai level yang paling maksimal, nanti adherence-nya, kepatuhan dia untuk menjalankan terapi itu pasti gagal. Rata-rata seperti itu. Level 3, level 4 saya nggak bahas di sini, itu lebih dalam lagi berkaitan sama DNA. Nah, sekarang siap. saya mau bahas lagi untuk Mbak Vika. Bagaimana kita main sekarang di level 1. Nah, ada level 1, ada level 0. Level 0 itu adalah yang isinya hoax semua. Jadi kita memang juga banyak sih informasi level 0 di luar sana yang isinya hoax. Misalnya katakan, minum air dingin nanti bisa bikin lemak di perut itu membeku. Itu benar. Level 1 itu level 0. Nah, di level 1 secara umum bagaimana untuk mengatasi PCOS, adakah diet khusus? Sebenarnya sih tidak ada. Tapi ada beberapa hal yang harus dilakukan untuk mengurangi insidennya. Kalau kita bisa lakukan ini saja cukup oke. Saya sebutnya nggak usah lebay-lebay, hanya 2. Refined carbs, jadi seperti kayak nasi, terus kayak pasta, kayak pizza, semua segala macam. Refined carbs and sugar, itu harus kita cutting semaksimal mungkin. Tapi jangan sampai 100%. Yang kedua, saturated fats, atau lemak jenuh. Jadi double S, sugar and saturated fats. Gula dan lemak jenuh. Kalau kita berpikir mau tipe yang aneh-aneh semua segala macam, mau tipe diet mayo Mediterranean, apalah Dash diet semua segala macam, terlalu banyak dan pasien itu pusing. Jadi sebagai approach awal, initial approach, eliminasi 2 itu saja dulu, sugary foods sama saturated fats. 2 itu bisa kita eliminasi, nanti efeknya tuh impact-nya cukup tinggi dibandingkan kita menganut sistem yang ini, sistem yang itu amburadul nanti jadinya gitu. Apakah berarti nggak boleh 100%? Ya boleh-boleh saja, tapi pakai hati sedikit, jangan terlalu berlebihan gitu. Ada takarannya ya dok ya, ada maximize-nya berapa yang boleh dikonsumsi gitu. Benar. Berarti secara umum sebenarnya ada ya dok penanganannya khusus untuk penderita PCOS, tapi bukan yang terapi hormonal yang untuk pandangan gizi klinis ya dok ya. Jadi kayak sebagai dokter spesialis gizi klinis, ini adalah penanganan pertama atau level 1 yang harus dilakukan untuk penderita PCOS. Nah, lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih dok. Nih aku agak kaget ya dok. Jadi ada pertanyaan dari Mbak Shani. Apakah benar nih dok, penderita PCOS itu harus melakukan terapi dan konsumsi metformin? Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi memang itu salah satu modalitas terapi kita, dan memang kadang-kadang saya pakai juga buat pasien saya beberapa yang memenuhi kriteria diagnosisnya. Makanya tadi saya katakan di level 2 sangat berbeda seperti itu. Nah, tapi pertanyaannya apakah menggunakan metformin terus-terusan? Enggak juga, enggak mesti harus selalu menggunakan metformin. Jadi kita enggak bisa pukul rata pada semua kondisi kita berikan metformin seperti itu. Gitu. Pertanyaannya itu jadi saya simpulkan benar ada yang seperti itu, dan itu pun nggak selamanya, paling cuma sampai dia 3 bulan, abis itu kalau nggak ada perubahan saya stop biasanya. Berarti tergantung permasalahan setiap orangnya ya dok ya. Ini masuk ke golongan 2 lagi yang memang bukan beda antara dari pribadi satu dengan pribadi lainnya. Jadi tergantung apakah level PCOS-nya ada permasalahannya lebih tinggi, tingkat penyakitnya lebih tinggi lagi gitu ya dok ya. Benar, seperti itu. Nah ini juga ada lagi dok pertanyaan terkait penurunan berat badan. Nah saya saat ini sedang melakukan penurunan berat badan dan saya mengkonsumsi fiber drink. Yang kita ketahui adalah fiber drink ini tinggi akan serat dok. Lalu apakah fiber drink ini aman dikonsumsi untuk mencegah daripada PCOS ini? Gitu, terima kasih atas pertanyaan. Fiber drink ya? Ya. Nutrel, Skype. sponsor ya. Nggak apa-apa, saya bicarakan dari awal saja. Jadi memang kan ini kan salah satu fiber drink yang saya ketahui, salah satunya juga yang saya pernah pakai memang adalah yang saya sponsorin ini, Nutrel SKIV, tapi saya berusaha mengasih tahu informasi ini secara objektif ya. Saya nggak mau secara subjektif sama sekali. Katakannya kan di dalamnya kan mengandung probiotik FOS, aloe vera, green tea, multifiber, sama fitonutrien. Nah, sekarang pertanyaannya begini,
dari 5 komponen ini, dari fiber drink itu, apa yang bisa mengurangi insidensi berkembangnya menjadi PCOS? Oke, salah satunya adalah multifiber. Nah, kita tahu kalau dalam penelitian medis itu multifiber, terutama semakin dia viscose, semakin dia kental, itu akan menyebabkan efek satiety index, level kekenyangan di dalam perut itu lebih bertahan lama, long lasting. Kalau efek ini bisa terjadi, misalnya kita minum ini di malam hari seperti itu, maka insidensi kita, prevalensi kita untuk meningkatkan konsumsi high caloric meal atau makanan-makanan padat lainnya yang tinggi kalori di malam hari itu lebih rendah. Ya otomatis penambahan lemak atau dari ekses kalori itu semakin berkurang. Pastilah ini dalam jangka waktu panjang bisa mengurangi insidensi ke arah kelainan insulin, which is nantinya akan mengurangi insidensi terjadinya PCOS. Itu yang pertama. Terus kalau kita melihat di situ juga ada probiotik fos dan phytonutrien, which is itu cukup bagus untuk menutrisi bakteri usus kita. Di mana level bakteri usus itu kalau misalnya dia terlalu banyak bakteri jahat, bakteri baik yang terlalu rendah, itu akan meningkatkan peradangan di dalam badan. Nah, peradangan di dalam badan ini sendiri adalah salah satu dari spektrum klinis kenapa pasien bisa berkembang jadi PCOS. Nantinya kan jadinya insulin resistance. Jadi kalau kita minum fiber drink yang mengandung seperti itu, ada probiotiknya, terus ada fitonutriennya, yes, itu akan mengurangi banget. Apalagi ditambah katanya dari Nutrel itu mengandung green tea. Green tea ini sendiri memang saya suka untuk antioksidannya, ada namanya IGCG, epigallocatechin galat. Epigallocatechin galat ini sendiri merupakan salah satu antioksidan yang cukup poten. Nah, kalau kita bisa berikan seperti itu, nanti efek dari insulin resistensi itu nggak terlalu fatal. Dan kalau kita konsumsi, ya udah. Lebih enak itu kan agak sulit tuh kalau konsumsi itu misalnya kita minum terpisah. Mungkinkah kita malam hari mau tidur kita minum jus lidah buaya, terus green tea sendiri, terus sayuran sendiri semacam tidur malam, nanti kencing-kencing. Jadi kalau bisa langsung all in one, ya udah langsung hajar aja semuanya, selain daripada bikin efek kenyang, dia nggak makan kalori berlebih, ya udah. Dengan mekanisme seperti itulah yang bisa kita pikirkan kenapa fiber drink in the long run dalam jangka waktu panjang bisa mengurangi insidensi terjadinya PCOS. Kalau sudah terjadi itu bisa mengurangi dalam artian kata kan dalam program penurunan berat badan salah satunya adalah kegagalan pasien kalau mengalami kegagalan mengontrol nafsu makannya, ya udah nggak ada gunanya apalagi makan malam. Iya. Oke. Berarti jawabannya adalah bisa ya dok ya untuk mencegah terjadinya insidensi PCOS gitu teman-teman SK Friends semuanya. Nah, berarti menyambung permasalahan daripada resistensi insulin, berarti ada ya dok hubungannya antara penderita PCOS dengan diabetes atau penyakit kardiovaskular, atau bahkan kebalikannya, misalnya penderita diabetes itu mungkin akan terjadi PCOS juga. Betul nggak dok? Iya. Ya, jadi untuk pertanyaan insulin resistance, peningkatan hormon androgen, semua segala macam dan PCOS sebenarnya mana yang duluan? Nah, sampai sekarang itu tidak diketahui karena itu pertanyaan seperti mana telur duluan atau ayam duluan. Ya, itu nggak pernah diketahui apakah peningkatan dari insulin dulu, peningkatan hormon laki-laki dulu menyebabkan PCOS atau kelainan-kelainan itu dulu, misalnya kayak gangguan kardiovaskular, semua segala macam nanti meningkatkan peningkatan insulin lalu bikin PCOS, itu nggak pernah ketahuan. Makanya itu dia sampai sekarang dikatakan sindrom karena tidak ketahuan sebenarnya etiologi yang singlenya sebagai root of cause-nya itu nggak bisa dideteksi. Dia hanya kumpulan gejala. Jadi we never know. Kita nggak pernah tahu yang mana yang duluan. Tapi yes, keterkaitannya itu ada, korelasinya positif. Kalau dalam ilmu medis kita mengatakan misalnya dalam data science, jika sesuatu data meta-analisis atau suatu penelitian grade-nya cukup tinggi, penelitian grade 1A, correlation does not always proving causation. Korelasi tidak selalu menunjukkan efek kausasi atau sebab akibat. Kalau ada korelasi positif, yes, itu hanya korelasi positif. Tapi untuk kausasinya, penyebabnya belum tentu. Itu harus diuji dengan analisis statistik yang berbeda lagi. Oke, siap dokter. Oke, ini ada pertanyaan karena nggak terasa dok, waktunya tinggal 10 menit lagi. Cepat sekali waktunya berlalu. Cepet banget ya dok, perasaan tadi baru jam 7, sekarang udah mau jam 8, dan ternyata banyak banget yang excited terkait PCOS ini. Nah, ada pertanyaan dari apprentice kita, yaitu Ibu Akma. Nah, beliau ini nih sebelum menikah, mungkin ada sekalian aku juga sih dok nanya. Jadi ada Ibu Akma ini sebelumnya menikah itu
mensnya tidak teratur, menstruasinya tidak teratur. Tapi Ya. setelah beliau menikah dan memiliki anak, terus dia langsung pasang KB nih dok, sudah mulai melakukan KB dan ternyata mensnya teratur. Nah, apakah ada hubungannya pil KB ini dengan menstruasi? Sama Vika juga terakhir mau tanya nih dok, apakah karena ada nih Vika sempat ini agak tricky juga, agak bikin bingung juga, katanya orang yang tadinya menstruasinya tidak teratur sebelum nikah, ketika sudah menikah menstruasinya bakal teratur. Tapi di Vika sendiri nggak kena gitu dok. Jadi itu sebenarnya apakah teori itu betul atau salah? Oke. Yang pertama itu untuk masalah pil KB dengan pola mens itu memang benar karena memang salah satu regimen terapi buat PCOS adalah combined oral kontraseptif, di mana kita menggabungkan kombinasi dari estrogen dan progesteron. Karena rata-rata salah satu hallmarknya atau tanda utamanya adalah kekurangan dari produksi progesteronnya itu sendiri. Karena progesteron itu nanti akan salah satunya mengeluarkan pulsasi normal dari otak kita, GnRH. Nah, kita butuhkan itu, sedangkan dari estrogennya kita butuhkan untuk mengantagonis efek dari hormon laki-lakinya. Jadi misalnya secara tidak sengaja penggunaan oral kontraseptif terus ternyata tiba-tiba jadi normal nih pola ovulasinya, pola mensnya jadi normal, itu yes, karena memang salah satu regimen terapinya seperti itu. Tapi tidak selalu works, karena kenapa? Beda-beda tipe profil hormonal masing-masing orang. Tapi yes, itu jawabannya benar. Untuk pertanyaan yang kedua, apakah nanti sesudah menikah terus pasti bisa normal lagi pola ovulasinya? Tergantung. Makanya saya bilang bisa aja waktu dulu sebelum dia menikah hormon stresnya itu cukup tinggi. Pada waktu dia menikah hormon stresnya, kortisolnya menurun, prolaktinnya mulai meningkat, semua segala macam, nanti efek homeostasis hormonalnya berubah. Nah, nanti kalau misalnya dia awalnya karena stresnya tinggi, kortisolnya tinggi, ya nanti bisa menurun, nanti bisa kembali normal. Tapi kalau misalnya sebelumnya dia baik-baik saja, hormon stresnya nggak terlalu tinggi, arahnya lebih ke arah PCOS, mau dia merit pun ya tetap aja sama aja. Gitu. Jadi intinya mens teratur ataupun tidak teratur juga tidak menggambarkan apakah dia terkena PCOS dan apakah dia bisa punya atau enggak ya dok ya. Semua itu tergantung daripada yang maha kuasa juga, dan memang dari sebelum-sebelumnya, dari pola hidup sebelumnya kita gitu ya dok. Karena setiap orang tuh punya keunikannya masing-masing gitu ya dok. Benar. Tapi nggak usah takut lah, intinya kalau PCOS seperti itu bukan berarti akhir dari segalanya. Enggak kok, banyak yang berhasil kok, santai aja jadinya. Iya, makanya kan banyak banget ya dok yang pada akhirnya remaja zaman sekarang nih sebenarnya kayaknya PCOS ini baru booming sekitar beberapa 3 sampai 4 tahun kebelakangan untuk masalah sindrom ini. Nah, setelah mengetahui banyak juga akhirnya anak muda yang mulai, ini sih bagus sih, cuman akhirnya ada juga yang akibatnya jadi stres gitu ya dok, yang malah dia jadi kepikiran apakah kalau menstruasinya ini nggak normal bisa nantinya setelah menikah jadi nggak punya anak ataupun nggak bisa ditanganin sama sekali. Jadi itu benar-benar salah ya dok ya, semuanya saat itu dia bisa stres ditangani. semakin kacau lagi nanti negatif feedbacknya itu, makin dia stres makin nggak mens lagi nanti. Karena memang pola pikir kita juga sangat berhubungan dengan siklus menstruasi kita ya dok ya. Ya. Gitu. Nah, ini nih, mudah-mudahan ini cukup ya dok. Satu pertanyaan terakhir lagi. Boleh, dok. Mbak Vika. Karena ini waktunya masih lumayan lah, mudah-mudahan bisa cukup. Nah ini dok, selamat malam dokter dan tim SKV. Saya Vina dari Padang. Ingin bertanya, saya sejak masa menarche ya dok ya? Menarche sampai sekarang, kalau menstruasi selalu disertai nyeri perut, disminor, yang mengharuskan saya mengkonsumsi obat nyeri karena nyeri terkadang bisa mengganggu aktivitas saya. Apakah gejala ini mengarah ke PCOS, dok? Oke, jadi untuk yang nyeri itu apakah mengarah ke PCOS? Belum tentu kan, tapi kalau pertanyaannya apakah PCOS bisa menyebabkan hal seperti itu? Yes, karena salah satu efek kronik atau jangka panjang dari PCOS itu adalah endometrial thickness yang irregular. Jadi penebalan dinding endometrium yang nanti ke depannya, ini bukan nakut-nakutin ya, tapi nggak sebenarnya terjadi, gampang meningkatkan insidensi menjadi kanker endometrium. Nah, kalau hal ini terjadi ya serem-serem juga. Nah, nanti misalnya tadi pertanyaan dari menarche sampai sekarang semua segala macam sakitnya terus-terusan sering terjadi, harus minum obat. Harus kontrol ke objinnya, ngelihat misalnya di USG endometriumnya atau bagian dinding rahimnya itu menebal atau enggak, seperti itu. Belum tentu karena PCOS, belum tentu. Bisa aja karena kelainan hormonal yang lainnya gitu.
Jadi jangan Hmm. berpikir pasti terjadi karena itu. Karena memang PCOS ada juga bikin seperti itu, tapi itu untuk jangka panjangnya. Kalau Hmm. belum jangka panjang kita jarang seperti itu. Pastikan juga tadi triat-triatnya semua ada semua, mulai dari penumbuhan bulu lah yang tadi saya cerita, terus warna kulit Hmm. yang berubah, jerawat Hmm. semuanya. Jadi jangan langsung mengarah ke PCOS dulu. Oke. Memang ini PCOS tuh bikin kepikiran ya, Dok. Ya, Banyak yang akhirnya gejala ini habis googling tahu-tahu orang-orang mikirnya kita PCOS karena memang ah, sindrom-sindromnya ini memang sangat berkaitan dan umum terjadi pada wanita gitu ya, Dok. Makanya benar. akhirnya banyak remaja atau wanita usia produktif yang kepikiran apakah eh, kita atau saya salah satu penderita PCOS gitu, Dok. Nah, Ya, terakhir, untuk tips dan saran dari Dokter Chris pada hmm. orang yang ingin mencegah dan apabila sudah mengalami PCOS itu seperti apa sih, Dok? Dinilai dari saran dokter lewat pola hidup sehatnya gitu, secara pandangan gizinya gitu, Dok. Oke. Jadi sebenarnya tips and triknya begini. Saya cuma bagi dua saja, mind and Oke. body. Nah, untuk mindnya sendiri, ya Mm-mm. kalau kita udah didiagnosis seperti itu, ya udah santai saja, terima saja, ikhlaskan saja. Nggak perlu ngejudge diri kita, nggak perlu berpikir kenapa saya bisa seperti ini. Ikhlaskan saja, udah jalanin aja. Yang Mm-mm. penting nanti di momen kita sudah tahu ternyata kita mengidap kondisi medis seperti ini, ya udah lakukan perubahan. Jalankan terapi dengan sepenuh hati, nggak usah dipikir-pikir, nggak usah dipertanyakan. Itu dari segi Mm-mm. mainnya. Terus latihan juga relaksasi. Jangan terlalu misalnya dalam kehidupan sehari-hari overwhelming sama stres, terlalu banyak mikirin hal, noise banyak sekali di kepala, itu nanti akan bikin kondisi tambah kacau. Jadi Mm-mm. latihan relaksasi, semua segala macam, istirahat yang cukup, karena Mm-mm. kekurangan tidur pun pastilah nanti hormon pertumbuhan sama produksi hormon internal amburadul semua, circadian rhythm-nya. Jadi yang tadi saya kasih tahu untuk mainnya adalah santai, terima saja, terus Mm-mm. latihan manajemen stres, lalu perbaiki pola jam tidur atau pola istirahat, terutama tidur malam. Dari segi bodinya itu sendiri, nanti dalam hal nutrition, dua hal tadi yang saya kasih tahu, please eliminasi sugary foods and saturated fatty acid foods. Jadi makanan yang dengan gula, misalnya kayak minuman-minuman kekinian, saya nggak sebut namanya apa, nanti bisa kena saya. Oke. Minuman-minuman kekinian agak kurangi dulu sedikit. Terus Oke, dokter. makanan-makanan yang ya mengandung gula pasir yang banyak kayak Hmm. cake-cake tertentu agak dikurangin dulu untuk sementara Hmm. waktu. Dan lebih banyak konsumsi real food seperti itu. Nah, makanan apa yang nggak boleh lagi, do's and don'ts-nya nggak usah terlalu berlebihan. Yang penting eliminasi dua itu saja dulu, sugar foods sama saturated fatty Saturated acid fat. foods. Yang Oke. terus bagian bodinya juga yang bisa kita Hmm. lakukan adalah kita mulai memasukkan pola hidup aktif. Saya nggak mengatakan harus olahraga menurut saran ACSM yang mengatakan 30 menit sehari selama 5 kali dalam seminggu, totalnya 150 menit, nggak selalu seperti itu. Oke. Lakukan saja pola hidup aktif. Jadi misalnya kayak Hmm. teman-teman misalnya lebih banyak di kantor, lebih banyak duduk depan komputer, sedentary seperti itu dari pagi Hmm. sampai malam, nggak Hmm. selalu harus seperti itu. Jadi nanti ada waktu bisa jalan-jalan sebentar, semua segala Hmm. macam, jalan-jalan sore. Hmm. Jangan sampai kita cenderung duduk-duduk diam saja. Ini yang bikin jadi kacau. Bukan masalah overweight sama obesitasnya. Pergerakan hormon kita nggak akan bagus kalau seperti itu. Apalagi kalau Oh, terus-terusan indoor itu sepanjang hari indoor, jarang sekali kena oke. matahari. Gimana nanti Iya. sirkadiannya dia masuk ke dalam, ada namanya itu dari cahaya matahari masuk ke dalam Heeh. otak ke kiasma optikum, nanti dia akan Heeh. mengatur sirkulasi dari FSH sama LH. Hancur nanti, dia Oke. nggak terjadi sama sekali. Jadi Hmm. in shortnya, konklusinya kita manajemen dari mind and body. Nah, seperti itu, Oke. mind untuk relaksasi, terima saja dan mulai tidur malam yang benar. Untuk bodinya lakukan intervensi nutrisi yang paling simpel, kurangi makanan bergula, sugary food, dan makanan dengan lemak Berlemak. jenuh, saturated Hmm. fatty acid food, dan perbanyak aktivitas fisik, mulai gaya hidup yang aktif. Oke. Terima kasih, Dokter Chris. Gimana nih, SK Sama-sama, Friend? Udah Brika. banyak banget kan pengetahuan dan ilmu-ilmu terkait PCOS dan pola pikir terkait PCOS ini sebenarnya bukan penyakit atau momok penyakit yang sangat memalukan ya. Ini bukan aib, bukan sama sekali penyakit yang harus kita pendam dan akhirnya kita stres. Justru tadi kata Dokter Chris juga kalau kita stres malah memperparah penyakit tersebut. Malah nanti mengganggu siklus menstruasinya, nggak bakal sembuh-sembuh, malah akan stuck di situ aja. Jadi setelah perbincangan yang
Wow, tinggal 1 menit lagi. Udah nggak kerasa sampai jam 8 malam dari jam 7 tadi yang dikhawatirkan kita ngantuk ya dok. Ternyata banyak dari semua teman-teman SK Friends dan juga ibu bapak apprentice yang sangat tertarik sama pembincangan ini. Nah, kembali lagi, jadi kunci utama daripada PCOS atau mencegah terjadinya PCOS atau PCO adalah dengan 2, yaitu mainnya seperti kelola stres, lalu istirahat yang cukup, dan jangan banyak pikiran lah ya. Terus yang kedua dari badinya adalah mencegah intake sugar yang berlebih atau hindari dulu makan makanan yang tinggi gula dari minuman-minuman kekinian, cake-cake yang sekarang-sekarang cookies-cookies gitu kan. Terus juga makanan-makanan yang tinggi lemak seperti makanan fast food, junk food gitu kan. Banyak banget nih sekarang udah mulai berkeliaran di sekitar kita dan gampang digapainya hanya dengan menggunakan handphone. Jadi teman-teman SK Friend dan juga ibu bapak semuanya mulai sekarang kita ubah pola hidup kita untuk menjadi yang lebih sehat lagi dan lebih baik lagi. Nah, nggak kerasa udah jam 7 malam, aku, Vika, mengucapkan terima kasih untuk Dr. Chris yang memberikan banyak sekali pengetahuan dan ilmu baru, serta tips and trik untuk mencegah terjadinya PCOS untuk kalangan wanita usia produktif dan juga remaja ya dok ya. Semoga ilmu ini bisa diterapkan ke keseharian teman-teman semua dan juga dokter sekarang ada di mana nih dokter? Ada di rumah? Saya lagi piknik, lagi liburan di puncak. Mantap. Semoga dokter tetap sehat ya dokter ya, dan juga mohon maaf mengganggu waktunya malam-malam, mengganggu holiday-nya. Salam untuk keluarga, sehat selalu ya dokter. Kalau gitu saya Vika undur diri malam ini. Kita akan ketemu lagi di bincang santai bersama EGI di episode-episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.